Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang metode diskusi tanya jawab dalam pembelajaran PAI. Nah, metode tanya jawab adalah suatu teknik mendidik dan mengajar dengan menggunakan tanya jawab tentang bahan materi yang akan dibahas dan yang dilakukan baik oleh guru maupun peserta didik. Teknik ini merupakan penjabaran dari teori ilmu jiwa yang mendasar pada rumus stimulus respon, yaitu rangsangan dan jawaban, yang bentuk-bentuknya secara bertahap juga disesuaikan dengan kemampuan rata-rata kelas. Nah, metode tanya jawab ini merupakan strategi utama yang berbasis kontekstual juga. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari yang bertanya, dan hampir pada semua aktivitas belajar dapat menerapkan metode tanya jawab ini. Hampir semua pada aktivitas belajar bisa menerapkan semua metode tanya jawab ini. Aktivitas bertanya juga bisa kita temukan ketika siswa sedang berdiskusi, ketika menemukan kesulitan, dan ketika mengamati. Kegiatan-kegiatan itu pastinya akan menunjukkan dorongan untuk bertanya. Metode tanya jawab ini telah dipakai sejak dari zaman dahulu kala juga. Dan metode ini sangat berpengaruh besar dalam pengajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik akan bermanfaat dan menguntungkan para siswa. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dari guru, akan tetapi bisa dari siswanya sendiri. Berbagai variasi dan jenis metode tanya jawab diharapkan bisa menjadi menghidupkan dan menarik minat peserta didik dalam proses belajar mengajar. Adapun macam-macam pengembangan metode tanya jawab yaitu antara lain yang pertama, jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya. Nah, pertanyaan yang mengharapkan agar orang lain mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh, dapatkah Anda tenang agar suara Anda dapat didengar oleh seluruh kelas? Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab oleh guru sendiri karena teknik ini merupakan penyampaian informasi pada siswa. Contoh ya seperti ini. Ada yang tahu pengertian tentang zakat? Nah, zakat adalah langsung dijabarkan sendiri. Zakat adalah gini fitrah. Kemudian macamnya yang ketiga yaitu adalah pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Nah, pertanyaan yang diajukan untuk memberikan arahan kepada siswa dalam proses berpikir. Contohnya guru misal bilang begini, minggu yang lalu kita telah membicarakan macam-macam najis. Coba salah satu dari teman kita, manakah yang lebih tinggi derajat najisnya? Sebutkan antara mughaladah atau mutawasito. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang keempat ada pertanyaan yang menggali. Pertanyaan lanjutan yang akan mendorong siswa untuk lebih mendalami jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. Contohnya, salah satu gurunya, setelah kemarin kita bersama-sama mempelajari Toharoh, bagaimana pendapat kalian tentang hikmah Toharoh tersebut? Coba salah satu dari teman kita jelaskan, bisa menyebutkannya. Seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan dalam metode diskusi tanya jawab ini. Kelebihannya yang pertama, situasi kelas akan menjadi lebih hidup karena anak-anak aktif dalam berpikir dan menyampaikan buah pikirannya dengan melalui berbicara atau menjawab pertanyaan dari teman-temannya sendiri. Nah, yang kedua, sangat positif untuk melatih siswa agar berani mengemukakan pendapatnya dengan lisan secara teratur. Timbul perbedaan pendapat di antara siswa akan membawa kelas pada situasi diskusi yang sangat hidup. Karena jikalau ada timbulnya perbedaan pendapat akan timbul diskusi tanya jawab yang beruntun. Nah, yang ketiga yaitu mendorong siswa akan lebih aktif dan bersungguh-sungguh. Dalam arti siswa biasanya segan mencurahkan perhatian, akan lebih berhati-hati dan aktif mengikuti pelajaran.
Yang selanjutnya, yang keempat, walaupun sedikit lambat, tetapi guru dapat mengontrol pemahaman atau pengertian siswa pada masalah yang dibahas atau dibicarakan, sedang dibahas. Yang kelima yaitu siswa terlatih berani mengemukakan pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan gurunya. Nah, itu merupakan 5 kelebihannya dari metode tanya jawab ini. Nah, kekurangannya yaitu antara lain, yang pertama, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka akan memakan banyak waktu untuk menyelesaikannya, misal memecahkan masalahnya tadi. Dan lebih dari itu, kadang siswa dapat menyalahkan pendapat guru, besar juga resikonya. Sebagai guru juga harus paham betul tentang materi yang dibahas tadi. Misal menurut ini kita harus paham juga, bisa menyelesaikan problem-problem yang akan datang. Juga pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang misal nantinya sulit untuk dipecahkan bersama. Nah, yang kedua, kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian siswa, terutama apabila terdapat jawaban-jawaban yang kebetulan. Ya, cukup sekian materi yang saya sampaikan tadi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.